Dokter, silakan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Wa qala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahul Bukhari wa Abu Daud wa aidan Imamul Muslim, kunu rabbaniyina ulama'a fuqaha'a ulama'a wa yuqalu rabbaniyul ladzi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarih. Wa qala innal ulama'u warasatul anbiya, innal anbiya'a lam yurisu dinaron wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi khidzin aw bi hadzin wafir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang Wilujeng Sumping kepada Ibu dan Bapak sekalian di program workshop menjadi dosen profesional. I namely from nothing to something amazing. Demikian juga kepada Yayasan Amma Alamiah Salama yang telah melaksanakan kegiatan ini serta rencana ke depan menjadi Akademi Dosen Nusantara. Dan juga moderator kita pada pagi hari ini Mas Bagus Wicaksana yang sudah menghantarkan tema ataupun workshop pada pagi menjelang siang hari ini. Ya, kita akan diskusi bersama terkait dengan menjadi dosen profesional. How to be professional lecturer. Dari sesuatu yang biasa menjadi yang luar biasa. Dengan saya Abdurrahman Misno. Baik. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31, ya, ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, sehingga muallimul awal, ya, muallim, ya, pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surat Ali Imran ayat ke-18 ini berbicara tentang bagaimana kedudukan dari ahli ilm, gitu ya. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu. Dan di Al-Mujadilah ayat ke-11 ini berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajat dari orang-orang tentu saja yang memiliki ilmu, qa'iman bil qist. Kemudian kita diingatkan juga dengan sabda dari Nabi SAW terkait dengan jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih dan ulama. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya, ya. Ulama itu adalah pewaris para nabi, karena para nabi itu tidak mewarisi dinar, dirham, kekayaan, tetapi yang diwarisi itu adalah ilmu, ya. Sehingga kemudian ambillah ilmu sebanyak-banyaknya dari qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga termotivasi dengan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan
fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man amila biha wala yanqusu min ujurihim syai'un. Ya, jadi siapa saja yang menjadi pelopor ya sebuah amal kebajikan, maka amalan itu orang lain mengikutinya, maka akan dicatat ganjaran yang semisalnya tanpa mengurangi dari orang yang pertama kali meloporinya tersebut. Ya, ayat Al-Quran dan hadis ini menjadi motivasi, the mind energy bagi kita untuk menjadi seorang profesional lecturer. Nah, kita akan membahas terkait dengan bagaimana profesi dari seorang dosen itu yang sangat mulia. Kenapa mulia? Tadi dari Mujadilah dijelaskan derajatnya itu akan ditinggikan, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya. Nah, kemuliaan ini ya dalam teknisnya itu nanti terlihat dari cara dia mengajar. Ya, kemudian juga bedanya dengan guru, seorang dosen itu dia harus meneliti. Nah, ternyata bukan hanya mengajar dengan meneliti juga saja, tetapi juga sampai kepada pengabdian kepada masyarakat atau yang disebut dengan PKM atau PKM gitu ya. Nah, karena dosen ini adalah seorang ulama ya fi ilmihi sesuai dengan bidang keilmuannya gitu ya, maka mereka itu adalah pewaris para nabi. Nah, the big question we will answer in this workshop adalah how to be professional lecturer. Ya, bagaimana kita menjadi seorang dosen yang profesional. Nah, profesional itu memang satu big topik ya, tema yang sangat besar sehingga nanti kita akan pecah-pecah menjadi beberapa seri. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, ya kita belajar dulu, ini sangat basic sekali terkait dengan dosen gitu ya, karena memang ini dari bahasa Belanda gitu ya, dosen gitu ya, yang artinya itu adalah sama guru gitu ya. Teman-teman di IUM, di UIA di Malaysia itu selalu memanggil profesor itu bukan dosen, bahkan tidak dikenal gitu ya. Yang dosen itu kayak perasaan di Indonesia saja, dengan di Belanda tentu saja gitu. Mereka biasa memanggil gurunya atau memanggil profesornya itu dengan the guru ya atau guru gitu ya. Guru juga sama sih, dari bahasa Sanskerta juga gitu ya. Ini dari bahasa Latin docere dan juga bahasa Jerman dosen, yang in English adalah lecturer. Jadi dosen itu adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi. Actually sebenarnya maknanya itu dosen itu ya guru ya, baik tingkat dasar, menengah ataupun di perguruan tinggi. Tapi kemudian Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah menspesifikkan ya, jadi dosen itu adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi gitu ya. Nah, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005 itu terkait Nomor 14 Tahun 2005 itu terkait dengan guru dan dosen. Artinya dosen itu sudah menjadi spesifik sebuah profesi yang berbeda dengan guru, walaupun sebenarnya fungsinya itu beberapa bagian, terutama di pembelajaran itu adalah sama. Nanti bedanya itu adalah di riset dan juga public services ya, atau community services gitu ya, di pengabdian kepada masyarakat. Jadi dua itu yang beda. Termasuk nanti ya ada untuk bimbingan skripsi, tesis dan disertasi, itu adalah tugas dosen yang lainnya. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, jadi kalau kita mengambil dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya tentang guru dan dosen, terutama di pasal 1 di poin kedua dikatakan bahwa dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni ya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, jadi jelas sekali nih. Jadi kita akan berbicara nanti workshop ini fokus kepada tiga hal ya. Yang pertama adalah pengajaran atau pendidikan, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Ini di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, profesional sendiri ya, karena kita menjadi dosen profesional gitu adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,
kemahiran, kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, dari sini kita paham berarti yang namanya profesional itu adalah ya sebuah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan ya tupoksinya atau sesuai dengan profesinya. Sehingga dosen profesional adalah seorang dosen pengajar di perguruan tinggi yang memiliki kemampuan ya untuk pendidikan, untuk pengajaran, penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Saya rasa ini kita sudah sepakat semuanya. Yang berikutnya, ini biasanya untuk yang pemula gitu ya. Kalau untuk yang sudah biasa jadi dosen tentu saja ini menjadi semacam apa ya? Dia sebagai ya review ya, review untuk melihat kembali apa sih sebenarnya yang kurang dari kita. Kita mungkin sudah mengajar ada 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun atau 10 tahun gitu. Tapi kok kayaknya ada yang kurang gitu ya. Karena kullu bani Adam khotoun gitu ya. Semua anak Adam itu ya pasti pernah berbuat salah dan ada kekurangannya. Ternyata di sini kita mulai dari awal, yaitu nanti persyaratannya pertama adalah terkait dengan memang kualifikasi akademik gitu ya. Jadi kualifikasi akademik, kemudian yang kedua adalah kompetensi ya, kemudian yang ketiga adalah sertifikat pendidik gitu ya. Jadi ada semacam sertifikasi gitu ya. Alhamdulillah kalau saya dari 2010 gitu sudah alhamdulillah dapat sertifikasi pendidik. Jadi sudah makan uang negara juga ini ya. Jadi ada tunjangan untuk sertifikasi pendidik atau lebih tepatnya sertifikasi dosen atau serdos. Kemudian sehat jasmani dan rohani gitu ya. Ini sebenarnya tergantung definisi jasmani itu seperti apa karena banyak juga guru besar, banyak dosen juga yang mungkin beliau masuk ke dalam apa ya disebut dengan insan istimewa gitu ya. Sekarang udah nggak boleh disebut lagi disabilitas atau the person with disability gitu ya, tapi orang-orang istimewa gitu ya. Kemudian kualifikasi dari lembaga biasanya ini tertentu ya, misalnya di Institut Riyadhus Shalihin ketika akan menjadi seorang dosen mungkin ada persyaratan tertentu misalnya gitu ya. Misalnya sudah minimal hafal Al-Qur'an misalnya 5 juz misalnya, itu kualifikasi khusus oleh lembaga. Misalnya juga mungkin tadi di tempat lain misalnya dia punya prestasi tertentu. Nah, yang paling penting yang di terakhir biasanya ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini, pasal ke-45 itu adalah kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi harus paham juga nih ya, tujuan pendidikan nasional itu seperti apa gitu ya. Tentu saja menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memahami keindonesiaan tentu saja. Oke, ini syarat-syaratnya pertama ini ya. Jadi yang disebut dengan kualifikasi akademik itu adalah terkait dengan akademik ataupun level pendidikan minimum gitu ya. Jadi pertama adalah kalau dia mengajar di program diploma ya ataupun di program sarjana, dia minimal atau dia harus lulusan dari program magister ya. Kemudian bagi yang ingin mengajar di program pasca sarjana ya di level master atau di level magister ya di KKNI yang di level ke-8, maka dia harus lulusan dari program doktor ya untuk program pasca sarjana. Nah, untuk program doktor berarti dia adalah seorang guru besar atau seorang dosen ya. Nah, memang ada pengecualian di poin yang ketiga ini, setiap orang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa. Ini juga bisa diangkat menjadi dosen gitu. Jadi punya prestasi utamanya nanti adalah yang di level nasional dan internasional ya, walaupun pendidikannya tidak sampai misalnya, tapi dia layak juga untuk menjadi seorang dosen. Tentu saja dengan apa? Dengan bukti dokumennya ya. Nah, ini syarat untuk kualifikasi akademik. Kalau ingin mengajar di program diploma atau sarjana ya berarti dia harus lulusan magister ya, S2 orang bilangnya ya. Kalau ingin mengajari program pasca sarjana di program master atau magister, maka dia harus lulusan dari program doktor. Oke, ini adalah kualifikasi dari akademik. Saya yakin ini yang hadir di sini sudah
minimal di program magister dan bahkan sebagian sudah selesai di program doktoral, sehingga tinggal terpenuhi kualifikasi akademiknya to be professional lecturer, ya, untuk menjadi dosen yang profesional. Oke, nah ini yang menarik gitu ya. Ketika tadi sudah ditemukan atau sudah didapatkan, sudah memiliki ya kompetensi tadi, kualifikasi akademiknya, maka seorang dosen itu juga harus memiliki kompetensi dosen dalam bentuk kepribadian, pedagogik, sosial, dan juga nanti yang paling penting itu adalah profesional. Jadi profesional itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, kita akan lihat sama-sama. Bagaimana kompetensi kepribadian ini, ya. Jadi ini yang kenapa salah satu background-nya, kenapa salah satu latar belakang itu Mohon maaf, mungkin Dr. Misno ada permasalahan di apa namanya di internetnya, di jaringannya. Mohon ditunggu sebentar. oke, bentar. Kayaknya dia harus, ternyata dia simpati nggak ini juga. Saya ganti lagi. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai kepada kompetensi, ya, kompetensi kepribadian, ya, di mana dia bukan hanya dilihat dari sisi kualifikasi akademik saja, tetapi juga memiliki empati, kemudian juga positive thinking, gitu ya, baik itu diri sendiri ataupun orang lain. Kemudian juga ada authenticity dan juga berorientasi kepada tujuan. Ini menurut saya penting, dan nanti ini sebenarnya ini ada semacam tesnya ya untuk bisa mengetahui. Jadi banyak beberapa dosen itu dari sisi kemampuan, kualifikasi oke, bagus, tapi nanti secara kompetensi kepribadiannya ini kadang yang terjadi ini ya. Jadi kadang itu mereka kayak semacam balas dendam gitu ya. Jadi dari pengajaran sebelumnya ini nanti dalam konteks Islam sangat banyak sekali. Jadi ketika kita mengajar gitu ya, ketika mengajar itu seolah-olah dosen itu dia mengajar seperti yang dia pernah diajar oleh dosen sebelumnya. Padahal the world is changed sekarang ini gitu ya. Jadi dunia sudah berubah, kita berhadapan dengan generasi milenial, dengan generasi Z, bahkan ke depan akan berhadapan dengan generasi alpha gitu. Jadi sangat berbeda sekali, sehingga kalau kita masih menggunakan pola-pola lama ya, kalau menurut saya ini sudah sangat ketinggalan sekali. Nanti mungkin kita bisa diskusi bersama, misalnya seorang dosen yang kemudian datang ke kelas, kemudian ya pembukaan sebentar, kemudian langsung memberikan tugas atau mungkin memberikan sepenuhnya kepada mahasiswa, menurut saya gitu ya. Ini sudah, kalau menurut saya sudah tidak relevan sekali gitu ya. Bisa jadi kalau sekarang dikatakan bahwa dosen itu sebenarnya hanya 1 jam lebih pintar dari mahasiswanya misalnya gitu ya. Nah itu karena informasi itu sekarang begitu cepat. Jadi kompetensi kepribadian ini sebenarnya lanjutan dari kualifikasi akademik yang dia mampu untuk berinteraksi dengan dengan mahasiswa terutama ya, dari sifatnya yang memiliki kepribadian yang mantap gitu ya, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, serta menjadi
uswah hasanah ya. Nah, ini menurut saya yang perlu terus kita lakukan perbaikannya ya. Ini terkait dengan stabil dan mantap, itu terkait dengan konsistensi, kemudian juga berlaku adil, kemudian juga memiliki etos kerja, ini penting sekali gitu ya. Jangan sampai kita seorang dosen kemudian tadi salah satu pola lama gitu ya. Pola lama itu adalah ya mahasiswa ya nunggu dosen gitu ya. Mahasiswa nunggu dosen gitu, artinya dosen itu datang ya agak-agak santai gitu ya. Nah, ini menurut saya yang tidak sesuai dengan kalau kita dalam Islam itu ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud gitu ya. Kalau kontraknya masuk jam 7 ya jam 7 ya, masuk jam 8 ya jam 8, tidak ada lebih gitu ya. Pulangnya tentu saja on time. Kalau mau ditambah lebih dikit ya itu adalah bonus. Ya, ini sebenarnya terkait dengan apa? Terkait dengan kepribadian ya, karakter kalau menurut saya ini ya. Kemudian juga kepribadian yang arif terkait juga dengan ini juga penting nih ya, tentang bahwa seorang dosen itu harus menunjukkan keterbukaan gitu ya, dalam artian itu dia open mindset gitu ya. Jadi bukan hanya dia hanya tahu tentang ilmunya saja gitu ya. Misalnya nih saya bagi contoh ya, seorang dosen yang mungkin awal itu di riset metodologi misalnya, yang umum saja lah ya, riset metodologi itu adalah kuantitatif gitu ya, jadi akhirnya dia mendoktrin mahasiswanya kuantitatif 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 gitu ya, nanti kemudian sampai kepada level kualitatif itu nggak jelas keilmuannya gitu ya, nanti kebalikannya juga, yang kualitatif menganggap kuantitatif itu kuantitatif cuma hanya seperti itu saja. Nah, ini kalau menurut saya itu sebuah etos kerja ya yang tidak arif gitu ya, tidak arif. Kenapa? Karena ya ilmu itu begitu luas gitu, sehingga jangan menyekatkan diri atau membatasi diri pada keilmuan kita, apalagi nanti dengan konteks atau dengan teori interkoneksi, interrelasi, di mana berbagai ilmu itu dia memiliki hubungan korelasi yang sangat kuat, sehingga ketika kita bicara tentang IT misalnya, ya di sana tidak bisa lepas dari etika, tidak bisa lepas juga dari agama. Ketika kita bicara tentang manajemen, ya jangan juga yang diajarkan untuk manajemen yang lama gitu ya. Misalnya di marketing, kita masih pakai misalnya di teori mix marketing gitu. Waduh, ya jadi harus betul-betul terbuka dan tadi belajar salah satunya gitu ya. Ya, yang berwibawa ini terkait dengan pengaruh positif yang disegani. Ingat ya, jadi ingat dari Ibu dan Bapak sekalian. Jadi jangan sampai menjadi dosen itu yang ditakuti gitu ya, ditakuti. Padahal yang ini adalah disegani karena memang memiliki kemampuan gitu ya. Ini saya lihat banyak sekali, apalagi pengalaman mengajar di master di S2 ini, itu mahasiswa udah tahu bahwa dosen ini mah nggak punya kemampuan gitu ya, apalagi mengajar bidangnya A misalnya, mengajar itu B, itu ketahuan sekali gitu. Cuma karena mahasiswa ya diam saja, tapi kan itu efeknya tidak bagus gitu ya. Kalau image pertamanya saya sudah ini nggak expert nih gitu, ini maksa ngajar gitu ya. Nah, ini saya rasa perlu kita tingkatkan. Ya, tadi kalau kita bicara tentang linearitas, sebenarnya ya itu sebenarnya relatif, dalam artian itu kemampuan sebenarnya gitu. Walaupun nanti kalau secara formal ya memang harus ada yang disebut dengan linearitas gitu ya. Nah, akhlak yang mulia dan teladan ini juga menurut saya penting sekali gitu ya. Jadi bukan jaim ya, tetapi memang menjaga bagaimana muruah gitu ya, norma yang berlaku, sehingga tahu nih gitu ya, walaupun kita misalnya ya mungkin bisa jadi memang dekat dengan mahasiswa, kita mungkin bisa makan sama-sama di kantin dan sebagainya, tapi tanpa mengurangi gitu ya. Saya yakin ini sudah yang senior-senior ini udah terbiasa lah gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling penting dan nanti akan menjadi materi berikutnya, topik berikutnya, yaitu kompetensi pedagogik ya. Nah, ini biasanya guru ya yang selalu dekat dengan istilah pedagogik itu adalah guru. Tapi ini justru ya dosen itu tadi kan guru juga gitu ya. Jadi harus memahami mulai dari merancang pembelajaran. Berarti nanti kita akan belajar bersama-sama menggunakan atau membuat RPS ya, rencana pembelajaran semester.
seperti apa sih gitu ya. Jangan sampai RPS tahun lalu atau RPS 2 tahun lalu itu masih digunakan. Apalagi masih pakai silabus yang 5 tahun yang lalu. Aduh, ini ketinggalan zaman banget gitu ya. Yang namanya RPS ya, rencana pembelajaran semester, itu dia akan berkembang. Apalagi kemarin misalnya ada ya pandemi COVID-19 itu ya, maka RPS itu otomatis berubah karena dia sudah menggunakan online atau mungkin ada yang hybrid sehingga berbeda. Belum lagi kalau bicara tentang bagaimana perubahan yang ada di masyarakat, terutama nanti di IT ya, di information technology gitu. Jadi jangan sampai dosen ini kalah sama mahasiswanya gitu ya. Dalam artian itu, oh mahasiswa udah tahu duluan gitu ya, udah tahu lebih dahulu karena informasi itu begitu cepat sekali sekarang gitu ya. Oke, jadi di pertama ini kemampuan merancang pembelajaran ini sebenarnya terkait dengan bagaimana membuat RPS, rencana pembelajaran semester, yang itu nanti adalah simultan hasil dari apa? Penelitian riset kita yang kemudian nanti juga bisa bersumber juga dari PKM atau pengabdian kepada masyarakat. Jadi di sini nanti ada tadi Tridharma itu yang kemudian dia menjadi satu kesatuan ya. Jadi mengajar, ketika kita mengajar itu adalah salah satunya ya, ada imbuhannya, ada tambahannya, itu adalah hasil dari penelitian. Ya, demikian juga penelitian itu biasanya dilakukan karena adanya rekomendasi dari pengabdian kepada masyarakat. Ya, pengabdian kepada masyarakat itu adalah salah satu dari layanan terhadap masyarakat terkait dengan keilmuan kita. Ya, jadi panjang nih. Nanti kita akan berikan contoh-contohnya juga insya Allah tentang merancang pembelajaran atau membuat RPS. Masing-masing kampus tentu berbeda ya, masing-masing fakultas bahkan juga dia juga akan berbeda juga gitu ya. Apalagi nanti punya kekhasan, misalnya Darunajah ya, Universitas Darunajah dia punya kekhasan ya. Kemudian juga misalnya Sirajul Falah misalnya dia juga punya kekhasan. Nanti Riyadhus Shalihin juga dia punya kekhasan tersendiri, pasti akan berbeda gitu ya. Sampai kepada referensi yang digunakan. Oke, itu yang pertama ya. Waktu kita agak terbatas nih ya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan melaksanakan proses pembelajaran. Tadi yang sudah saya bahas gitu ya. Bagaimana metodologi pembelajaran itu adalah mutlak ya. Itu adalah wajib dikuasai. Ya, jangan sampai tadi saya katakan itu ya, seorang dosen datang ke kelas kemudian memberikan oke, hari ini kita akan bahas ini, silahkan presentasi. Waduh, kayaknya ya oke lah, presentasi itu bagian dari proses pembelajaran, tetapi kalau dibiarkan maksudnya itu nanti mereka akan liar, dalam artian itu tidak memiliki basic atau dasar, sehingga nanti dalam di sini kemampuan melaksanakan proses pembelajaran itu biasanya masuk ke dalam di kelas itu biasa disebut dengan manajemen kelas gitu ya. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, ya ini yang calon dosen ya, kalau yang dosen udah biasa lah gitu. Jadi harus mampu untuk membagi waktu ya, misalnya satu SKS itu adalah 50 menit ya. Berarti kalau umpamanya 2 SKS berarti 100 menit. Kalau umpamanya 3 SKS berarti 150 menit. Nah, 150 menit itu harus betul-betul dibagi ya, mulai dari introduction-nya, kemudian nanti ada motivasinya, stimulusnya, sampai nanti ada penjelasannya, lecturing-nya, kemudian nanti ada diskusinya, termasuk juga nanti presentasi dari mahasiswa ya. Presentasi sekarang juga jangan lagi hanya terjebak kepada pakai PowerPoint gitu, apalagi masih ada yang pakai Word misalnya. Aduh, itu sangat-sangat tidak profesional gitu ya. Jadi gunakan sekarang bermunculan AI ya, artificial intelligence, untuk membuat PowerPoint ya dengan tampilan yang menarik gitu ya dan sebagainya. Itu sangat mungkin dan harus dikembangkan. Jadi yang kedua, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran itu lebih kepada manajemen kelas gitu ya. Manajemen kelas, kalau misalnya saya ketika masuk ke kelas kemudian
kemudian ternyata duduknya saja masih depan, belakang, 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 saya selalu menyindir, bahkan langsung menyampaikan bahwa ini adalah kelas bangsa terjajah gitu ya, di mana yang paling depan biasa paling rajin, yang paling belakang biasanya suka main-main gitu ya, sehingga kemudian saya biasa langsung rubah, ya udah pola apa, pola halakoh berarti gitu ya. Pola halakoh, polanya minimal banget itu adalah U gitu ya, letter U gitu ya, atau kalau bisa adalah setengah lingkaran atau 3/4 lingkaran, dan dosen itu nanti berada di tengah ya. Ini kemampuan melaksanakan proses pembelajaran juga termasuk juga gestur dan cara menyampaikan. Sebenarnya termasuk juga public speaking juga nih gitu ya. Public speaking juga. Jadi bagaimana menyampaikan sebuah materi gitu ya. Kemudian juga caranya, termasuk juga ketika mengajar di S1, di diploma, di sarjana, di pasca sarjana is a very differences ya. Sangat berbeda gitu ya. Sehingga kemudian ya ini yang harus dikuasai. Jadi kalau Anda semuanya ingin menjadi dosen, maka kuasai metodologi pembelajaran dalam semua bidang studi. Wah Pak, saya kan ngajar misalnya ulumul Quran, kan itu saja. Ya betul, memang materinya sebenarnya bukan itu saja juga, karena pengembangan sekarang misalnya muncul namanya the living Quran, misalnya the living hadis, the living fikih, bahkan ada interkoneksi sehingga kemudian sangat luas sekali ulumul Quran itu menjadi bahkan induk dari ilmu. Atau mungkin oke, saya mengajar manajemen misalnya, ya jangan manajemen yang teori-teori yang lama gitu. Ini masih manajemen pakai teori tahun 60, tahun 70, tahun 80. Sekarang udah digital manajemen gitu. Bagaimana memanage, mengelola gitu ya, yang sudah serba digital gitu ya. Nah, ini perlu adanya tadi tambahan juga materi ya. Jadi sebenarnya dia masuk juga ke merancang pembelajaran. Nanti kita akan detail di sini sebenarnya gitu ya. Oke, jadi di poin pertama dengan poin kedua itu menjadi hal yang sangat penting ya. Termasuk yang berikutnya juga, yang ketiga, yaitu kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran. Aduh, ini jangan sampai masih ada dosen, saya kenal beberapa dosen itu yang ketika UTS gitu ya, UAS gitu ya, ya polanya masih jawablah, sebutkan, jelaskan, deskripsikan, narasikan gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya ChatGPT ya gampang banget gitu ya. Tapi ada juga akhirnya ada dosen yang menggunakan strategi udah wajib tulis tangan gitu ya. Ya ada bagusnya juga pakai tulis tangan, tapi kalau menurut saya nggak efektif gitu, karena bukan itu hanya sebuah wasilah, media, sarana gitu ya. Dengan sekarang tren untuk jurnal, maka kalau kami di program Pascasarjana itu ya UTS-nya itu adalah draft jurnal, kemudian nanti UAS-nya itu adalah ya publikasi jurnal gitu ya. Walaupun kita juga nggak mesti terjebak ke situ gitu ya, karena kalau saya melihat ini ya oke, bagus publikasi gitu ya, jurnal, artikel, meningkatkan akreditasi, kemudian juga baik itu IPT ataupun prodi gitu ya. Tetapi ada yang lebih penting juga dari situ. Jadi bukan hanya tulisan ya, bukan hanya jurnal gitu ya, tapi banyak juga sisi-sisi yang lainnya yang harus dikuasai, termasuk nanti sentuhan rohaninya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Oke, yang ketiga ini adalah terkait dengan bagaimana kita memberikan penilaian. Ya, tadi ada yang tadi saya sebutkan beberapa teman ini yang UTS, UAS gitu dikumpulkan, setelah itu adalah ngasih nilainya langsung saja gitu. Dia malas ngoreksinya. Wah, ini sangat-sangat tidak profesional gitu ya. Sangat-sangat tidak profesional. Makanya nanti dalam ada khusus ya, khusus itu manajemen penilaian gitu ya. Jadi ada metode dalam menilainya, misalnya ya, kalau di beberapa kampus besar itu ya ketika dia misalnya membuat jurnal gitu ya, misalnya UAS-nya itu adalah membuat artikel jurnal, ketika artikel jurnalnya itu dia terpublikasi di ya kalau S1 ya Sinta 2 itu udah dapat nilai A ya, Sinta 3 oke masih A gitu ya, Sinta 4 itu B, kemudian Sinta 5 atau 6 itu ya 5 lah masih B, tapi kalau 6 atau tidak terakreditasi berarti dia nilainya adalah C. Jadi ada standar-standar dalam penilaian. Nanti sama juga nih di tugas dosen lainnya adalah misalnya menilai tesis misalnya gitu ya, atau skripsi ya, skripsi tesis gitu. Standar A itu adalah misalnya yang memang menggunakan software
gitu ya. Jadi baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Ya kalau kuantitatif misalnya ya jangan juga SPSS terus gitu ya. Kan banyak yang lainnya bisa menggunakan Avius dan lainnya gitu ya. Yang kualitatif juga bisa menggunakan Atlas TI, kemudian juga bisa menggunakan NVivo gitu. Jadi standar. Jadi kita sampaikan nih ke mahasiswa di sini ketika di awal biasa di kontrak perkuliahan gitu ya. Ketika Anda ingin mendapatkan A gitu ya, baik itu dia istilahnya perkuliahan ataupun tesis atau skripsi, maka Anda aturannya adalah ini. Ketika Anda A berarti Anda ingin mendapatkan nilai A, maka tugas UAS Anda harus terpublikasi minimal di Sinta 3 misalnya gitu ya. Tesis Anda, skripsi Anda itu bisa dapat nilai A kalau Anda dalam analisis datanya itu menggunakan soft. Nah, itu, tapi itu standar gitu ya. Artinya ya masing-masing kebijakan mungkin masing-masing kampus itu akan berbeda, tapi itu menjadi beberapa tren di perguruan tinggi termasuk juga sekarang yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, kemudian masih di pedagogik ini dosen itu kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini sebenarnya kata lainnya itu adalah dosen itu harus belajar gitu ya. Dosen itu harus belajar setelah dia tamat belajar. Oke, sudah master, oke, sudah PhD, sudah doktoral, tapi what's next? Apakah diam tidak belajar lagi? Tidak, gitu ya. Ini yang justru gitu ya. Kalau saya melihat biasanya dosen-dosen yang senior mengajarnya gitu, tapi polanya itu dia tidak mempelajari hal-hal yang baru. Jadi bedanya dosen dengan guru gitu ya. Walaupun guru juga harus belajar lagi gitu ya, harus belajar lagi. Jadi dosen itu dia harus belajar lagi. Misalnya kalau saya di bidang ekonomi dan bisnis syariah gitu ya, maka saya harus ikut bagaimana perkembangan dari tren ekonomi syariah, baik itu di nasional ataupun global. Sehingga ketika orang bicara tentang binary option, ketika orang bicara tentang metaverse, ketika orang bicara tentang digital money, bicara tentang misalnya cryptocurrency gitu ya, kita tahu gitu ya. Jangan sampai nih ada beberapa dosen ya mungkin karena senior gitu ya, nggak tahu sama sekali ya di money exchange tidak tahu, kemudian sampai pasar modal pun tidak tahu gitu ya, dan lain sebagainya. Ini saya rasa tadi keywordnya, kuncinya di poin yang keempat ini adalah belajar, belajar, dan belajar. Nah, kalau yang kelima ini terkait dengan tadi pengembangan peserta didik. Ini juga penting sekali ya. Ini terkait dengan komunikasi dan empati dengan mahasiswa. Banyak sekali ya, walaupun memang itu menjadi semacam meme ya, dari semacam apa sindiran sampai di level PhD, sampai di level doktoral. Jadi dosen itu adalah budak gitu ya. Jadi dosen itu adalah budak yang memang ada gambarnya itu. Jadi PhD itu seorang mahasiswa doktoral gitu ya. Mahasiswa doktor itu dia selalu diperas oleh dosennya, bukan peras uang gitu ya, tapi kemampuannya termasuk harus mengikuti apa kata dosen. Ya, ini yang memang belum banyak berkembang di masyarakat kita, di dunia akademik kita. Jadi mahasiswa harus ngikutin dosen ya. Makanya saya juga selalu menyampaikan kalau ke mahasiswa itu baik asisten atau mahasiswa, ya udahlah sementara ini ya ikuti aja dosen gitu ya. Karena dosen itu mungkin tadi untuk pengembangan peserta didik itu mungkin masih kurang. Padahal kalau yang saya coba terapkan, walaupun banyak pertentangan gitu dari dosen yang lainnya, ya mahasiswa itu ya dia sesuai dengan passionnya, kemampuannya, dan juga apa istilahnya itu interestnya gitu ya, terutama nanti dalam hal tesis ataupun skripsi gitu ya. Nanti di tugas-tugas mata kuliah juga sama, apalagi nanti di level S2 gitu. Jadi harus betul-betul runut dari mulai tugas di semester 1, 2, 3 itu harus bisa mensupport untuk tesisnya. Yang S1 tentu saja juga sama tuh, dari mulai mata kuliah keahlian itu dia harus terus gitu. Jadi di sini tuh intinya di poin kelima itu adalah jangan mengekang dari pendapat mahasiswa ya, itu pendapat saya gitu. Jadi jangan sampai udah kamu ini aja gitu, misalnya harus ini ya saya bilang ya udahlah sementara ikuti saja, tapi nanti setelah lulus Anda bisa mengekspresikan kemampuan Anda dalam banyak hal. Oke, ini adalah kompetensi pedagogik ya. Tadi memahami peserta didik dengan mendalam, melakukan rancangan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, merancang dan mengevaluasi pembelajaran, sampai memberikan ruang kepada mahasiswa untuk
untuk aktualisasi dan juga potensi dari mahasiswa. Oke. Berikutnya, ini juga menjadi hal yang sangat penting, yaitu bagaimana seorang dosen itu harus memiliki kompetensi sosial, ya. Nah, ini ya dalam konteks Indonesia berarti dia harus mampu menghargai keragaman sosial, kemudian juga menyampaikan pendapat secara runtut, runut, efisien dan jelas. Ini biasanya terlihat sekali nih ya. Misalnya makanya yang ingin menjadi dosen itu harus latihan. Nanti sebenarnya insya Allah kalau ada waktu atau mungkin next time ini kita buat kayak semacam workshop terutama ini untuk apa tesnya gitu ya, terutama ini yang baru-baru. Kalau yang udah lama sama Pak Mutakin, kemudian Pak Yogi dan yang sebagainya ini harus kita angkat jadi tutor ini, harus jadi instruktur, fasilitator nih kayaknya gitu ya. Jadi kemampuan membina suasana kelas gitu ya, kemampuan membina apa suasana nanti kerja nanti terkait dengan dengan rekan-rekan dosen yang lainnya. Ini menurut saya juga penting juga karena nanti salah satu penilaian di jabatan fungsional juga di PAK itu adalah pencangkokan dosen gitu ya. Jadi kalau kita kembali ke Islam ya memang sudah sangat lengkap sekali. Kita jangan egois gitu ya. Jangan pinter itu untuk diri sendiri saja. Jadi seolah-olah itu udahlah kita pinter sendiri, kita publikasi sendiri, kita riset sendiri, kita punya metodologi pembelajaran sendiri gitu. Orang lain biarin aja gitu ya. Apalagi mungkin kompetitor gitu ya. Nah ini menurut saya tidak seperti itu karena saatnya sekarang itu adalah sinergi bersama. Jadi kompetensi sosial ini terkait dengan kemampuan dari dosen itu ya yang merupakan bagian dari masyarakat untuk bisa berkomunikasi ya, kemudian bergaul secara efektif, kemudian baik sesama dosen, kemudian tenaga kependidikan, orang tua, mahasiswa dan juga masyarakat sekitarnya. Ya ini memang karakter gitu ya, tapi ini adalah ya standar gitu. Standar untuk menjadi seorang dosen ya kompetensi sosialnya seperti ini tercantum dalam undang-undang gitu ya. Nah, jadi memiliki sikap yang tadi inklusif ya, jadi dia itu open mindset gitu ya. Ini menurut saya penting dan ya harus dibiasakan gitu ya ketika kita semakin misalnya banyak membaca buku, banyak membaca artikel, banyak membaca jurnal, melihat video pembelajaran orang lain, kemudian belajar dengan berbagai medianya, itu akan muncul ya tadi inklusif dalam konteks ya keragaman agama, kemudian juga kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga dan status sosial ya. Ini dalam konteksnya jangan salah arti itu disebut dengan apa pluralisme, tapi bukan pluralisme agama tapi pluralisme masyarakat yang beraneka ragam gitu ya. Nah ini juga berarti harus mampu juga berkomunikasi empati, kemudian juga ini ada guru tadi yang disebut sebagai dosen itu ya guru sebenarnya ya, baik nanti komunikasinya baik secara lisan ataupun tulisan gitu ya. Jadi selalu saya sampaikan itu ke mahasiswa itu kalau Anda ingin menjadi dosen gitu ya, berarti ya minimal itu dua, dan dua itu kita pelajari di kelas ini. Pertama adalah mampu mengungkapkan ide dan gagasan dalam bentuk lisan gitu ya. Jadi dia harus runut cara berbicaranya, kemudian juga cara menyampaikannya. Ya kalau awal-awal ya nggak apa-apa, namanya juga di kelas ya belajar, sudah tidak aneh gitu. Kalau sudah bisa ya berarti sudah lulus langsung jadi dosen saja gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah penulisan, baik itu jurnal, artikel populer di website, kemudian sampai menjadi sebuah book chapter atau di bunga rampai atau menjadi sebuah buku tersendiri gitu ya di berbagai conference ya internasional, seminar dan lain sebagainya. Itu adalah sarana untuk menjadi dosen yang profesional. Dan saya selalu ingat pesan profesor saya rahimahullah, Profesor Dr. Juhai S. Praja. Beliau selalu mengatakan jangan pernah menjadi doktor jago kandang gitu ya. Jadi dalam konteks dosen berarti jangan pernah menjadi dosen jago kandang gitu ya. Jadi jago kandang itu ya dosen seolah tuh hanya
cuman di kampusnya saja gitu ya, di kampusnya saja. Kenapa? Karena sekarang udah era kompetisi, sudah kita harus buktikan, dan itu kampus pasti akan mendukung ya, mendukung untuk dia bisa istilahnya berkiprah di luar, dalam artian itu ikut seminar, ikut webinar. Ya kalau sudah levelnya dosen ya jangan jadi peserta terus gitu ya. Jadi harus understanding by teaching tentu saja gitu ya. Nah, itu yang juga harus dikuasai. Kemudian yang berikutnya, ini yang tadi terakhir terkait dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang dosen adalah kompetensi profesional. Nah, ini akan detailkan kembali terkait, tentu saja tadi sudah memiliki kualifikasi akademik gitu ya, tapi nggak semuanya juga. Dia sudah kualifikasi akademik itu sudah master, sudah doktor gitu ya, tapi ternyata penguasaan materi kuliah secara luas dan mendalam itu belum dikuasai. Ini yang wajib pertama gitu ya. Jadi kompetensi profesional. Jadi kalau Anda ingin disebut sebagai dosen profesional gitu ya, maka pertama adalah penguasaan materi kuliah secara luas dan mendalam. Dan ini selain experiences ya, selain pengalaman ya, juga ada nanti kalau Prof Ismail menyebutnya dengan penglamaan gitu ya. Jadi pengalaman dan penglamaan ya, di mana pengalaman terus gitu ya. Jadi memang semakin lama orang mengajar itu terus gitu. Jadi sudah nggak lagi open book gitu ya, sudah nggak lagi dengan buku karena sudah ada di kepala. Misalnya ketika saya mengajar tentang riset metodologi, itu sudah ada di kepala semuanya. Berarti pertama bicara tentang paradigma, atau mungkin ya takrif ya, definisi dulu, kemudian bicara tentang paradigma, kemudian bicara tentang research approach, kemudian berbicara tentang bagaimana perkembangan dari madhab-madhab dalam penelitian gitu ya. Kemudian baru nanti bagaimana cara penyusunannya, bagaimana cara pertama lakukan risetnya, berbagai metode risetnya, kuantitatif, kualitatif, mix method, kemudian juga perkembangan terbaru dalam riset metodologi ya, kemudian juga nanti bagaimana dalam penyusunan laporannya sampai kepada publikasi gitu ya. Jadi yang nomor satu yang wajib ini adalah penguasaan materi kuliah secara luas dan mendalam. Ada beberapa tips yang kita bisa lakukan dalam penguasaan dari materi kuliah. Tentu saja mata kuliah yang kita ampu. Oke. Yang kedua adalah kemampuan merancang, melaksanakan dan menyusun laporan penelitian ya. Jadi kalau yang di pertama itu adalah pengajaran atau pembelajaran, learning gitu ya. Yang kedua itu adalah riset ya, riset atau penelitian. Jadi dia mampu untuk merancang, berarti dia membuat sebuah proposal ya. Dalam membuat proposal itu juga panjang. Insya Allah nanti akan ada next workshopnya itu khusus terkait dengan merancang, kemudian melaksanakan dan menyusun laporan penelitian. Sampai nanti kepada publikasi sebenarnya gitu. Jadi ada empat langkah. Merancang berarti membuat proposal penelitian ya, berarti membuat proposal penelitian harus paham ya, pertama itu adalah masalahnya, yang kedua adalah riset metodologinya termasuk analisisnya, sampai kepada masalah yang memang fokus masalah kalau di kualitatif, atau kalau di kuantitatif itu adalah batasan masalah gitu ya. Melaksanakan ini juga penelitian, ini menjadi kekhasan dari seorang dosen gitu ya. Tadi bedanya itu, walaupun sekarang guru juga sebenarnya dituntut untuk juga bisa melakukan penelitian dan publikasi gitu, tapi tidak seketat yang ada di dosen. Menyusun laporan penelitian ini terkait tadi dengan membuat sebuah jurnal. Jadi dosen itu harus paham, oh ini artikel populer, oh ini monograf, oh ini artikel jurnal, oh ini laporan penelitian. Jadi berbeda, sampai ada berbagai template yang disediakan oleh para pengelola jurnal ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi. Ini sebenarnya lebih kepada tadi ada innovation ya. Ini masih masuk ke riset ya, di penelitian. Jadi jangan hanya tadi masih kuantitatif terus atau masih kualitatif terus ya. Hari kini orang sudah bicara tentang post kualitatif gitu ya. Orang sudah bicara tentang digital etnografi, sudah bicara tentang post fenomenologi gitu ya, sudah bicara tentang bagaimana pengembangan dari kuantitatif
masih selalu di penelitiannya masih bicara tentang deskriptif kualitatif atau deskriptif kuantitatif, itu sudah mansuk, sudah dihapuskan itu oleh pencetusnya gitu ya. Oke, jadi mengembangkan dan menyebarluaskan inovasi ini ada dua sebenarnya terkait dengan berarti seorang dosen itu juga wajib tuh harus menguasai apa yang disebut dengan R&D atau Research and Development Method atau metode riset dan pengembangan ya, karena di sana ada unsur inovasinya. Nah, inovasi ini tentu saja akan kembali kepada masing-masing dari bidang studinya. Oh, gitu ya. Oh, ini udah jam ini lebih ya. Oke, jadi saking semangatnya nih, kompetensi profesional, ini beberapa penjelasannya dari kompetensi profesional, sertifikasi pendidik. Ini kayaknya next ya, tapi nanti kalau ada yang mau diskusi, mau bertanya, boleh juga. Mas Bagus, waktunya tinggal berapa lagi saya? Masih ada 15 menit lagi. Masih ada ya, karena jam 10 nih khawatir ini. Oke, ini sertifikasi pendidik ya. Tadi alhamdulillah saya tahadus binikmah itu ya sudah dari 2010 gitu, jadi sekitar ya 13 tahun lah ya bisa melaksanakan itu. Ini terkait dengan pengalaman kerja, ini biasanya ada beberapa perubahan-perubahan, termasuk sekarang itu sudah harus dengan TOEFL gitu ya, minimal 500 sampai 550 gitu ya. Kemudian juga tadi TOEFL itu dengan bahasa, kemudian juga nanti ada pekerti, kemudian nanti ada keterangan berbagai prestasi yang didapatkan, kemudian juga harus mengikuti pendidikan untuk untuk sertifikasi itu sendiri, dan juga tentu saja nanti ada unsur yang memang dari kebijakan dari Kopertais ataupun LLDikti atau Kopertis gitu ya. Jadi masing-masing itu berbeda ya. Jadi sertifikasi pendidik ini yang senior otomatis sudah memahaminya, jadi tahu gitu ya. Walaupun tadi banyak sekali riset juga menunjukkan bahwa sertifikasi ini juga tidak berbanding lurus sekali ya dengan peningkatan kemampuan dosen gitu ya. Jadi ini sebenarnya ya kebaikan dari government, dari pemerintah untuk bagaimana agar pendidikan atau pendidik atau dosen itu bisa meningkat kemampuannya dengan tunjangan dari sertifikasi dosen ya. Ini hak dari dosen ya, karena yang setelahnya itu adalah kewajiban gitu ya. Jadi hak dosen ini terkait dengan ya penghasilan kebutuhan hidup minimum gitu. Ini di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal ke 51. Ini haknya kalau kita ingin menjadi seorang dosen. Jadi dia karena dosen itu adalah ilmuwan gitu ya. Jadi dia sebenarnya free gitu ya. Artinya dia tuh memiliki kebebasan untuk berserikat, untuk mengembangkan keilmuannya. Dan ini yang mungkin beberapa itu harus betul-betul dipahami ya oleh masyarakat ataupun juga oleh pihak-pihak yang lainnya gitu ya. Biasanya terkait dengan kebebasan akademik, mimbar akademik, termasuk juga otonomi keilmuan ya. Otonomi keilmuan, jadi orang yang memang dia linear, expert di bidang tertentu gitu ya, otomatis dia akan ya tahu, oh ilmu sekarang itu ternyata begini. Makanya nanti dalam penelitian, dalam riset itu dia ada namanya disebut dengan apa untuk istilahnya itu untuk rumusan ataupun juga untuk jangka dari penelitian, roadmap penelitian gitu ya. Jadi roadmap penelitiannya itu tuh harus ada gitu. Jadi arah kemana, baik itu dosen secara pribadi, nanti juga dari program studi juga, nanti juga dari LPPM biasanya atau LP2M itu sudah memiliki roadmap penelitian. Itu sebenarnya untuk paham kita pengembangan dari keilmuan kita. Jadi jangan itu terus gitu ya. Jadi ada yang memang seolah itu stagnan, tidak ada perubahan, walaupun ya semua yang ada di bumi itu ada perubahan gitu ya, kecuali perubahan itu sendiri katanya gitu ya. Tapi artinya bahwa perubahan artinya sebenarnya bukan perubahan tapi pengembangan ya. Pengembangan dan dinamika dari ilmu pengetahuan itu dia terus berjalan ya, nanti jangan sampai menjadi semacam assembling university gitu ya. Oke, ini haknya, kemudian ini kewajibannya. Nah, kita akan explore ini. Jadi kewajiban yang pertama itu adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tadi yang selalu kita ulang-ulang nih ya. Jadi kalau Anda menjadi seorang dosen, maka harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah pendidikan. Tadi komponennya sangat banyak. Yang kedua adalah penelitian, ya, dengan komponen-komponennya. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat.
Pendidikan meliputi merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, nilai dan evaluasi hasil pembelajaran. Itu adalah pendidikan, ya. Kemudian juga terkait juga dengan peningkatan dan pengembangan kualifikasi akademik, ya. Tadi kalau yang sudah S2 berarti siapkan untuk S3. Ya, kalau sudah S3 berarti dia harus bisa ikut berbagai misalnya sertifikasi dari BNSP misalnya gitu, atau mungkin berbagai workshop gitu ya. Jadi yang dikuasai atau yang mungkin memang menjadi kekhasannya. Ini banyak sekali kalau kita lihat, banyak senior-senior yang mereka sudah guru besar, sudah profesor, tapi dia selalu setiap tahun mengambil satu sertifikat profesi gitu ya, sertifikasi profesi yang resmi dari BNSP gitu ya, baik berbagai hal terutama yang terkait dengan bidang beliau gitu ya, bertindak objektif dan tidak diskriminatif gitu ya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, jelas, memelihara persatuan kesatuan bangsa tentu saja dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini secara teknisnya untuk beban kerja dosen ya terkait dengan ya minimalnya itu adalah 12 SKS. Tadi saya sebutkan satu SKS itu adalah 50 menit, sehingga kalau 3 SKS itu 150 menit. Walaupun nanti ada kebijakan juga ada yang sampai 60, tapi jarang rata-rata 50 ya. Ada yang 40, bahkan ada beberapa yang dipadatkan menjadi hanya 30 menit per SKS. Nah, nanti yang paling penting adalah bukan hanya SKS-nya, karena dengan konsep sekarang misalnya belajar merdeka, kampus merdeka, juga dengan pendekatan kita yang lebih inovatif itu, yang penting adalah tadi memanagenya. 10 menit pertama apa, kemudian 30 menit berikutnya apa, 30 menit berikutnya apa, sampai ke closing remark-nya itu di 10 menit terakhir gitu. Jadi itu yang paling penting menurut saya, itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini juga fungsi lain dari dosen atau tugas lain dari dosen gitu ya, mulai dari pembimbing, dosen pembimbing, sekarang kadang sebetulnya disebut dengan dosen pemberdaya gitu ya, baik akademik ataupun tugas akhir gitu ya. Ini yang kadang masih belum berfungsi dengan baik gitu ya untuk dosen pembimbing akademik atau dosen pemberdaya gitu ya. Kemudian perencana dan fasilitator ini terkait dengan mewujudkan peluang dan memberikan sarana bagi mahasiswa untuk berpikir aktif dan kreatif. Tadi ada evaluator, kita punya standar untuk penilaiannya, kemudian pembimbing moral dan karakter, ini juga jelas sekali dari menjadi tujuan dari pendidikan nasional, dan juga mengembangkan potensi mahasiswa berpikir membuka ruang berpikir, memancing potensi yang dimiliki mahasiswa. Ini menurut saya yang sangat penting ya. Ini perlindungan terhadap dosen, jangan lupa ya, kita sebagai profesi dosen itu memiliki perlindungan undang-undang yang sangat jelas sekali dalam berbagai hal. Ini ketika pembatasan pensiun 65 tahun ya, ataupun dia memiliki keahlian tertentu, dia bisa dikembangkan ya. Ini juga misalnya ada pemberhentian yang dilakukan ya. Kemudian ini jabatan fungsional ya di dosen. Jadi yang pertama ada asisten ahli. Nah, ini yang sempat kemarin sampai sekarang nih ya masih ada sosialisasi gitu ya. Terutama saya sendiri baru sampai ke proses untuk yang dari 300 ke 400 di sini gitu ya. Ternyata tadi kemarin udah diajukan, tapi kemudian ada aturan baru ke lektor kepala. Nah, lektor kepala ini dia biasanya kalau di luar itu disebut dengan associate professor ya, associate professor ya. Nah, guru besar atau profesor ini di angka 850 atau 800 atau 850. Ini biasanya profesor madya kalau di Malaysia ya, profesor muda ya. Kalau profesor yang full itu di 1050. Nah, ini jadi ketika menjadi dosen harus paham apa saja yang dilakukan. Insya Allah di next ya, karena waktu kita udah terbatas nih. Nah, skill yang harus dikuasai ini kita akan detailkan nanti, expert dan passion, kemudian juga public speaking-nya, kemudian riset-nya, kemudian writing and publication, terutama yang awalnya itu adalah our belief dan juga empathy kepada orang lain. Dan ini masing-masing kita akan buat semacam seri workshop-nya ya,
expert dan passionnya, public speakingnya, risetnya, kemudian writing and publicationnya, sampai kepada ini yang paling penting, the art of Islamic lecturer, ya. Nah, ini menjadi seorang dosen. Ini beberapa prinsip dosen, dan terakhir di Tri Dharma Perguruan Tinggi ini yang akan kita pelajari. Ini mungkin langsung ke kesimpulan ya, Mas Bagus ya. Jadi kesimpulan untuk Ibu dan Bapak sekalian yang belum, yang akan menjadi dosen, dan yang sudah, berarti diingatkan kembali dengan pengajaran yang mencakup materi dan metodologi pembelajaran, ya, atau manajemen pembelajaran, manajemen kelas lah, boleh ya. Kemudian yang kedua adalah penelitian, ini terkait dengan paradigma, kemudian juga metodologi, dan juga inovasi. Dan terakhir ada pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kemaslahatan umat dan juga masyarakat serta bangsa dan negara. Demikian dari saya, wallahu a'lam bishawab, and we can discuss about how